Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Alfreda Fathia di program kesayangan kita bersama Healthy Corner. Dan kita akan membahas tentang vaksin dan kebermanfaatannya, di mana Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa vaksin akan segera masuk ke Indonesia dan apakah vaksin merupakan solusi. Kita akan bahas bersama dengan Bapak Dr. Zainul Arifin, SPPD, spesialis penyakit dalam yang merupakan dokter di RSPKU Muhammadiyah Bantul dan juga anggota layanan dukungan kesehatan MCCC PP Muhammadiyah. Saya akan sapa dulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Afi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Nah, dokter, kita akan mulai dari sebetulnya seperti apa sih proses tersedianya vaksin? Oke, baik Mbak Afi. Jadi bagaimana proses ketersediaan vaksinnya? Jadi proses ketersediaan vaksin itu sebenarnya panjang ya. Jadi dimulai dengan background tadi itu penyakit ya, penyakit apa yang kemudian yang sedang berkembang ya. Kalau sekarang kan yang sedang itu Betul. ya tentang COVID ya. Nah, ini persiapan untuk vaksin COVID itu gimana? Dari penyakit COVID-nya, kemudian diteliti seperti apa karakteristik virusnya gitu. Nah, kemudian nanti melalui tahap-tahap yang cukup panjang sebenarnya ya, sampai bisa memerlukan waktu bertahun-tahun sebenarnya untuk terjadinya atau tersedianya vaksin itu. Jadi mulai dari tahap eksplorasi dulu gitu ya, kemudian nanti ada tahap melalui tahap ujian praklinis, kemudian ada memasuki tahap klinis, kemudian nanti melalui peraturan atau persetujuan, kemudian manufacturing dan nanti ada evaluasi. Nah, sebenarnya itu dasar-dasar dari langkah-langkah penyediaan vaksin itu. Baik. Nah, kemudian mengapa harus ada uji praklinis ataupun uji klinis dalam uji vaksin sendiri? Oke. Kenapa kok perlu uji praklinis dan klinis? Ya karena kita akan memberikan sesuatu yang sebenarnya tujuannya adalah baik, tetapi kan kita belum tahu bagaimana keamanan dari vaksin atau sesuatu yang kita berikan ini terhadap manusia, sehingga harus dilakukan pengujian dulu. Jadi kita pertama adalah melihat keamanannya dulu, apakah nanti akan aman, baru nanti melihat yang lain-lain. Jadi dasarnya adalah mempertimbangkan keamanan. Jadi yang pertama adalah keamanan dulu. Baik. Nah, kemudian pasti setiap vaksin itu memiliki efek samping, dokter. Nah, seperti apa meminimalisir efek samping dari vaksin-vaksin yang sedang diupayakan begitu? Iya, Mbak Afi. Jadi untuk meminimalisir atau meminimalkan efek samping dari vaksin, tentu itu tadi melalui tahap-tahapan dari yang tadi kita sebutkan tadi. Jadi dari situ nanti akan bisa dilihat apa efek samping yang muncul dari pemberian vaksin tadi, dari uji coba praklinik, kemudian uji coba klinik. Ini nanti akan didapatkan data-data mengenai vaksin tersebut, sehingga ya harus melalui tahapan itu dulu, sehingga baru tahu akan efek samping dari vaksin tersebut. Baik, kemudian untuk penciptaan vaksin sendiri itu siapa sih, dok, yang berhak sebetulnya? Yang menciptakan? Kalau yang menciptakan ya tentu dari dari berbagai, artinya dari medis ya, dari medis dengan penelitian-penelitian, berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, tentu ini akan kemudian menjadi vaksin ini. Jadi banyak pihak yang dilibatkan di dalam pembuatan vaksin ini. Nah, kemudian dokter, seberapa efektif vaksin dalam menangkal virus, dokter? Seberapa efektif? Nah, makanya sebenarnya itu tadi dari berdasarkan pada penelitian itu nanti akan ketahuan, karena ada beberapa sebenarnya banyak ya vaksin yang diujikan atau yang dikembangkan ini, sehingga nanti akan dicari vaksin-vaksin yang memiliki keefektifan yang baik, kemudian keselamatan yang baik, kemudian efek samping yang minimal. Nah, dari data-data yang kita ambil dari tahapan penelitian itu, kemudian nanti kita evaluasi mana yang paling baik yang akan bisa diberikan untuk manusia tersebut. Betul. Ya. Nah, tadi kan dokter berbicara bahwa ada beberapa vaksin memang diproses itu begitu lama, prosesnya sangat panjang gitu. Tapi untuk vaksin yang untuk virus yang sedang virus COVID-19 itu kan diciptakan cepat gitu ya. Nah, seperti apa menjawab keraguan masyarakat? Apakah memang bisa vaksin diciptakan dengan cepat, dokter? Ya,
Jadi kalau dari panduan atau dari WHO itu kan ada sudah memberikan panduan ya. Kalau memang dalam kondisi yang darurat atau kondisi-kondisi tertentu lah khusus gitu ya, semacam seperti saat ini. Nah, itu memang ada suatu langkah yang dipercepat istilahnya ya. Jadi tidak melalui tetap melalui tahapan-tahapan yang itu, tetapi waktunya itu akan dipersingkat. Kalau yang normal-normal seperti vaksin-vaksin yang sebelumnya yang ada itu kan ada yang sampai beberapa tahun, bahkan ada yang 18 tahun baru ketemu, ya, bisa didapatkan. Nah, untuk yang corona atau COVID ini jadi melewati beberapa bulan saja ya. Tetapi tentu ini akan tetap berdasarkan pada garis atau berdasarkan panduan itu. Jadi tidak kemudian ada tahapan yang dihilangkan, tidak tetap melalui tahapan itu tadi. Langkah-langkah itu hanya saja waktunya yang akan dipercepat. Sehingga tetap saja dengan melalui tahapan itu, kemudian dengan data-data berbasis pada data-data yang dikumpulkan secara dari proses itu, maka ya insya Allah kalau memang itu nanti hasilnya keefektifannya baik, keselamatan atau keamanannya baik, kemudian minimal efek sampingnya, ya bisa saja diambil dari situ. Sehingga bisa saja itu prosesnya lebih cepat daripada biasanya gitu ketika keadaannya darurat. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dok, sesaat lagi tetap bersama kami di Healthy Corner. Covid Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Covid Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Covid Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Masih bersama kami di Healthy Corner dan tentu saja masih bersama dengan saya Alfreda Fathia dan tentu saja masih bersama dengan Dr. Zainul Arifin SPPD spesialis penyakit dalam yang merupakan seorang dokter di RSPKU Muhammadiyah Bantul dan juga anggota layanan dukungan kesehatan MCCC PP Muhammadiyah. Dan kita masih berbicara tentang vaksin dan kebermanfaatannya. Tadi kita sudah sempat mengobrol tentang bahwa vaksin ini memang prosesnya sangat panjang dan lama, tapi ketika keadaannya mendesak maka bisa diupayakan untuk lebih cepat prosesnya. Nah, saya akan melanjutkan obrolannya dokter. Kemudian apakah vaksin yang diciptakan di luar negeri gitu ya bisa kita gunakan di Indonesia? Ya, baik Mbak Yaya. Jadi apakah vaksin yang di luar negeri itu bisa diterapkan di negara kita atau di dalam negeri ya? Ya bisa saja, tetapi itu tadi. Jadi karakteristik virus ya atau penyebab penyakit itu kan bisa jadi terjadi mutasi, bisa jadi berbeda ya, meskipun satu keluarga tetapi dia berbeda gitu ya. Seperti halnya kalau yang corona ini ya, virus corona ini itu kan memiliki berbagai strain atau berbagai tipe gitu ya. Jadi di Cina, di Eropa, di Indonesia itu bisa jadi berbeda ya. Sehingga kalau mau kita terapkan di tempat kita ya tentunya kita juga memakai virus-virus atau bibit lah ya yang ada di negara kita sendiri, artinya yang ada di populasi kita. Ya, jadi tetap saja kita mempunyai data berbasis data dari lokal kita, artinya di dalam negeri, sehingga
vaksin ini akan cocok untuk lokal, jadi untuk negara kita gitu ya. Jadi tetap ada diuji cobakan di dalam tahapan itu dengan atau penduduk kita sendiri, penduduk Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya bisa saja, tetapi itu tadi dengan ada data, kemudian berbasis data, kemudian ada pengujian untuk penduduk Indonesia sendiri. Ya. Baik, kemudian dokter, kalau misalnya kembali ke vaksin dan manfaatnya begitu ya, manfaat vaksin sebetulnya apa sih dokter secara umum sebelum kita ke vaksin corona? Jadi vaksin ini dikembangkan ya sejak dari penemuan atau proses penemuan awalnya kan memang bertujuan. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan atau membuat daya tahan tubuh manusia terhadap suatu penyakit tertentu itu meningkat. Sehingga ketika ada orang yang terpapar atau penyakit ini menyerang, maka kalaupun itu terserang, orang yang sudah divaksin ini akan bisa terhindar dari akibat yang lebih fatal, akibat yang berat gitu. Jadi prinsipnya adalah membuat atau meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus atau penyakit tertentu tersebut ya. Nah, efek-efek yang lain ya nanti akan mengikuti. Jadi ketika banyak jadi suatu tempat atau suatu daerah di situ kemudian sudah banyak divaksin gitu ya, dilakukan pemberian vaksin, maka jadi untuk orang-orang yang belum divaksin itu akan jadi dia semacam mendapat keberuntungan ya, keberuntungannya jadi dia nanti akan resiko untuk terpapar penyakit tersebut lebih rendah ya. Tetapi ada persyaratan untuk bisa seperti itu, artinya memberikan keuntungan pada orang-orang yang belum divaksin tadi itu, yaitu jadi yang daerah tersebut yang diberikan vaksin banyak ya. Ada yang dikatakan itu sampai 70% penduduk tersebut baru nanti dia akan memberikan efek yang diistilahkan dengan herd immunity atau imunitas di populasi tersebut gitu ya. Ya, hingga orang-orang yang memiliki resiko tinggi, orang-orang yang memiliki atau belum tervaksin itu akan ikut terlindungi. Jadi nanti semacam penyakit atau virus ini akan menemukan ada tonggak-tonggak yang membendung gitu ya, sehingga tidak langsung mengenai orang-orang yang belum tervaksin itu. Nah, nanti kalau ke belakang lagi tentu akan, karena ini mencegah ya, sifatnya itu mencegah, maka tentu akan berefek ke ekonomi, ke biaya kesehatan dan sebagainya yang akan menghemat biaya perawatan dan sebagainya seperti itu. Baik, nah dokter, kemudian apakah yang membuat vaksin itu sukses gitu ya? Tadi menjadi meningkatkan proteksi dalam diri ataupun meningkatkan daya tahan tubuh manusia? Yang membuat sukses, jadi apa yang membuat vaksin ini sukses gitu ya? Pertama itu tadi, jadi keefektifan dari vaksin ya, itu tentu didapat dari penelitian itu tadi ya, satu. Yang kedua adalah cakupan dari yang divaksin. Jadi semakin banyak yang divaksin tentu akan memberikan efek yang semakin bagus. Itu tadi yang kemudian disebut sebagai herd immunity. Itu yang utama. Yang selanjutnya adalah minimal efek samping dari vaksin tersebut ya, kejadian ikutan dari pemberian vaksin tersebut. Nah, itu yang bisa pokok lah istilahnya ya. Baik, nah dokter, kemudian ada yang mengatakan bahwa bisa saja gitu ya, vaksin ini justru membuat virus lebih ganas. Nah, mengapa itu bisa terjadi, dokter? Nah, ya, kalau dari beberapa yang penelitian sebelumnya itu kan ada jadi menyebabkan ada suatu ya semacam kayak mutasi gitu ya. Betul. Sehingga kemampuan virus ini akan lebih kuat dan orang yang sudah divaksin kemudian terkena lagi itu menjadi akibatnya menjadi lebih fatal itu tadi ya. Mudahnya gini aja, mudahnya itu
mutasi lah ya. Jadi akan terjadi mutasi pada virus ini sehingga dia lebih kuat, lebih ganas lagi lah gitu. Baik, nah kemudian dokter bagaimana meyakinkan masyarakat begitu yang mungkin masih ragu, masih khawatir, wah nanti seperti yang tadi bahwa bisa saja nanti justru melemahkan imun kita begitu dokter. Nah, ini memang kembali lagi ke tahapan penelitian tadi. Kalau tahapan ini dilalui, artinya melalui tahapan step-step yang sudah ada itu tadi, kemudian sudah ada data-data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, saya rasa nanti akan ada hasil lah itu ya. Mana yang vaksin yang terbaik lah ya, yang bisa digunakan di negara kita, yang memberikan perlindungan secara maksimal, kemudian memiliki efek samping yang sedikit, dan tentu bisa dijangkau gitu ya. Ya, jadi tunggu penelitian sampai selesai gitu tahapannya itu. Ya, baru nanti akan didapatkan data seperti apa vaksin yang terbaik ya, yang bisa dipilih. Begitu, sehingga tidak perlu ragu gitu ya, tapi tunggu dulu hasil riset-risetnya, kemudian kita tunggu yang paling baik dari yang sedang diujikan begitu ya dokter. Tunggu sampai selesai penelitiannya. Tentu negara atau yang berwenang nanti akan sudah memiliki panduan bagaimana vaksin ini akan diterapkan dan dipilih tentunya. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Healthy Corner. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Anda masih bersama kami di Healthy Corner dan saya masih bersama dengan Dr. Zain. Kita masih berbicara tentang vaksin dan kebermanfaatannya. Nah, dokter, sekarang saya ingin bertanya begitu ya, sebetulnya apakah ada prioritas tertentu begitu orang yang divaksin, ataukah siapa saja yang bisa divaksin begitu dokter? Oke, baik, terkait dengan orang-orang yang bisa divaksin. Jadi kalau kita membicarakan vaksin secara luas, maka ada orang-orang yang perlu diberikan vaksin gitu ya, prioritas. Betul. Jadi misalnya pada orang ini mungkin saya bisa bicaranya secara umum di dewasa gitu ya. Baik. Jadi pada kasus-kasus dewasa. Jadi seperti pada pekerja atau orang-orang yang melakukan pekerjaan atau perjalanan tertentu lah ya. Jadi misalnya orang yang akan bepergian ke daerah tertentu ya, seperti kalau kita itu misalnya haji gitu ya, umroh kayak gitu. Nah,
itu akan ada diberikan vaksin khusus. Ya, misalnya yang diberikan adalah vaksin meningitis. Ya. Karena apa? Karena kita itu kalau ke Arab itu ya, ke Timur Tengah, nah di sana itu ada penyakit yang menyebabkan peradangan di otak, ya, selaput otak. Nah kalau tidak diberikan vaksin itu, maka resikonya akan fatal kalau tidak kalau belum diberikan. Sehingga kita diberikan vaksin meningitis untuk perjalanan ke Timur Tengah. Ada lagi pada orang-orang yang dari segi usia, ya, dari segi usia yang sepuh itu ya, yang sudah tua lanjut usia. Nah itu dia akan lebih mudah terpapar atau beresiko untuk terjadi pneumonia. Ya, maka kemudian pada orang-orang yang sudah sepuh ya, itu akan disarankan untuk pemberian vaksin pneumonia ini ya. Ya, jadi agar apa? Agar nanti ketika ada pneumonia, maka kalaupun terserang atau terjangkiti maka tidak fatal akibatnya. Jadi berakibat ringan saja gitu. Jadi tidak bisa melindungi 100%, tetapi paling tidak meminimalkan akibatnya. Kemudian ada juga orang-orang yang bekerja di tertentu ya, misalnya di pengolahan makanan kayak gitu. Nah itu perlu juga diberikan vaksin seperti vaksin hepatitis kayak gitu ya, hepatitis B. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya itu tadi paparan dari hepatitis B. Atau orang-orang yang bekerja di tertentu seperti kalangan medis, para medis itu juga sangat disarankan untuk pemberian vaksin hepatitis B ya. Seperti itu. Jadi beragam sebenarnya, cukup banyak ya, banyak, dan macam vaksin itu banyak sekali di kita itu ya. Jadi bisa berdasarkan umur ya, prioritasnya apa yang diberikan, bisa berdasarkan pekerjaan, itu prioritas apa yang vaksin yang diberikan, bisa berdasarkan pada kegiatan yang akan dilakukan atau misalnya kunjungan ke daerah tertentu, itu juga ada vaksin yang diprioritaskan untuk diberikan itu. Baik, nah berbicara tentang tadi beragamnya begitu ya dokter, kemudian jenis-jenis vaksin itu sendiri ada apa saja sih dokter? Ya, jenis-jenis vaksin itu cukup banyak ya. Jadi ada jenis vaksin yang diambil dari kuman atau bakteri atau ya sumber penyakit itu yang kemudian dilemahkan ya. Jadi dilemahkan. Jadi dia cukup penyakitnya ini dilemahkan, kemudian dibuat vaksin gitu ya. Ada yang dimatikan ya. Jadi kumannya dimatikan ya, kemudian dibuat vaksin. Ada juga yang berdasarkan bagian dari kuman atau virus tersebut. Jadi misalnya kuman itu anggaplah seperti manusia gitu ya, atau bakteri atau virus itu seperti manusia, dia punya tangan, punya kaki, punya kepala. Nah, ada yang diambil tangannya saja, kemudian dilakukan proses-proses itu untuk mendapatkan kemampuan membangkitkan daya tahan tubuh. Jadi diambil sebagian daripada bagian dari virus atau bakteri tersebut yang dipakai untuk membuat vaksin. Nah dokter, kemudian seperti apa cara kerja vaksin ini dokter? Oke. Jadi secara prinsip cara kerja vaksin ini adalah jadi ketika ada virus yang masuk ya, virus atau bakteri, kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita itu secara alami itu akan kemudian membentuk daya tahan tubuh melalui namanya imunoglobulin ya, atau antibodi lah ya, antibodi. Nah, kemudian antibodi ini nanti dia mempunyai kemampuan untuk itu tadi, dia mengenali virus, mengenali bakteri yang masuk ya, kemudian menyimpan ingatannya ya, menyimpan ingatannya, dan kemudian kalau ada terpapar lagi, maka tentara kita atau ya disebut limfosit lah itu ya, atau salah satu dari sel darah putih itu nanti dia sudah mempunyai kemampuan dan mengingat, oh ini dulu pernah berhadapan dengan ini, dan dia termasuk dia seolah-olah seperti itu. Jadi ini adalah musuh. Nah, kemudian dia langsung bertindak mengeliminasi atau kemudian menghilangkan dari virus atau bakteri yang masuk tersebut. Jadi prinsipnya adalah itu tadi, membuat tubuh kita itu kemudian bisa mengingat, dan kemudian
segera bertindak gitu ya. Kalau ada suatu musuh itu dalam arti kuman atau virus yang masuk itu tadi. Baik, dokter, apakah misalnya saya sudah divaksin dengan salah satu vaksin, kemudian beberapa kali melakukan vaksin itu apakah tidak bermasalah ataukah harus satu jenis vaksin saja begitu? Ya, pada dasarnya bisa. Jadi divaksin misalnya vaksin flu gitu ya, kemudian divaksin hepatitis, kemudian divaksin apa gitu bisa, tidak ada masalah ya. Dan itu nanti akan ada waktu-waktunya gitu ya, waktu-waktu yang digunakan untuk pemberian vaksin itu. Tidak ada masalah. Jadi kalau divaksin ini tidak ada, insya Allah tidak ada masalah. Artinya selama ini baik-baik saja, aman saja gitu ya. Itu. Baik, nah dokter, kemudian apakah ada resiko tertentu gitu ketika seseorang tidak menerima vaksin sama sekali, dokter? Ya, tentu kalau tidak diberikan vaksin itu ya ada resiko yang lebih besar ya. Jadi ketika seperti misalnya itu tadi hepatitis gitu ya, hepatitis B taruhlah gitu, katakanlah hepatitis B, maka ketika orang itu sudah diberikan vaksin, di dalam tubuh orang tersebut sudah mempunyai tentara ya. Daya tahan tubuhnya sudah mengenali kalau ini hepatitis B, ini adalah musuh kita gitu. Sehingga ketika dia masuk gitu, kita sudah kenal, kemudian tentara kita atau daya tahan tubuh kita sudah siap, kemudian segera memblokir, sudah segera mengeliminasi atau menghilangkan, atau paling tidak membuat virus ini tidak aktif, tidak bergerak leluasa ke dalam tubuh kita, sehingga kerusakan yang terjadi di dalam tubuh kita tidak parah ya. Demikian juga vaksin-vaksin yang lain seperti vaksin TBC gitu ya, itu juga sama. Jadi ketika kita sudah divaksin, maka di dalam tubuh kita sudah ada daya tahan tubuh nih, sudah mengenali. Jadi ketika TBC ini masuk lagi gitu, ada paparan lagi, ya sudah, daya tahan atau tentara kita itu segera bereaksi, bergerak untuk mengeliminasi, untuk memblok gitu ya, atau mematikan dari kuman-kuman tersebut. Itu. Baik. Nah, dokter, kemudian seperti jika bukan orang-orang yang prioritas begitu ya, bukan lansia, kemudian bukan para medis seperti saya begitu, apakah ada vaksin yang perlu saya lakukan begitu dalam jangka waktu tertentu? Iya, tidak harus tenaga medis atau para medis yang divaksin ya. Jadi ya kalau misalnya Mbak Yaya mau bepergian ke Timur Tengah itu ya, itu perlu divaksin meningitis, atau mau bepergian ke daerah timur jauh ya, di sana ya, itu ada penyakit kuning gitu ya, maka atau demam kuning kayak gitu, nah perlu diberikan vaksin untuk demam kuning tersebut. Jadi tidak semua sama ya. Tetapi itu bisa diberikan untuk siapa saja gitu ya, dengan skala prioritas tadi itu. Ya, karena banyak sekali macam vaksin itu. Sesuai dengan kebutuhannya begitu ya, tadi mau bepergian kemana atau sedang dalam menjalani pekerjaan apa gitu ya, atau di usia berapa ya. Nah dokter, kemudian apakah semua orang gitu ya terproteksi dengan baik setelah divaksin, dokter? Iya baik, hasilnya ya baik. Jadi kalau sudah diberikan vaksin itu tadi daya tahan tubuh kita sudah insya Allah mencukupi ya. Artinya kalaupun terserang ya ringan gitu ya, terserang lagi ringan, tidak sampai fatal gitu. Gitu. Baik. Nah dokter, kemudian biasanya kita bisa melakukan vaksin itu di mana saja sih, dokter? Vaksin bisa didapatkan di fasilitas-fasilitas kesehatan Mbak Yaya ya. Bisa kalau yang vaksin dasar itu ya bisa sejak dari kecil itu kan bisa di puskesmas ya, bisa. Kemudian di rumah sakit saya rasa sudah tersedia lah ya untuk bermacam-macam mau milih vaksin apa itu. Iya. Itu sudah tersedia itu ya. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di Healthy Corner. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional.
Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, hari ini kita kenali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kompetisi atau provokasi ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Cokro Aminoto. Itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Ya, Anda masih bersama kami di Healthy Corner dan kita masih bersama saya tentu saja Alfreda Fathia dan masih bersama dengan Bapak Dr. Zainul Arifin, SPPD Spesialis Penyakit Dalam di RSPKU Muhammadiyah Bantul yang merupakan anggota layanan dukungan kesehatan MCCC PP Muhammadiyah. Dan kita masih berbicara tentang vaksin dan juga kebermanfaatannya. Tadi kita sudah sempat berbicara tentang jenis-jenis vaksin, kemudian siapa sajakah prioritas yang bisa atau yang harus gitu ya melakukan vaksin, dan ternyata pun bukan prioritas pun juga harus bisa mendapatkan layanan vaksin juga begitu ya. Nah dokter, kemudian siapa sih dokter yang boleh untuk memberikan vaksin gitu? Apakah ada orang tertentu, misalnya saya sudah mendapatkan sertifikasi gitu ya, boleh melakukan pemberian vaksin gitu, atau memang harus tenaga medis? Silahkan dokter. Yang boleh memberikan vaksin tentu ya dokter atau ahli lah ya, ahli ataupun bisa juga yang paramedis ya, tetapi tentu dengan atas monitor, atas petunjuk ya, atas perintah dari dokter ataupun ahli. Itu jadi dan itu juga akan mengikuti panduannya gitu ya. Jadi dan itu juga sudah dilatih ya, artinya harus tidak serta-merta suntik gitu atau berikan gitu, tapi tetap harus sudah ada pelatihan, mendapatkan pelatihan tentang bagaimana cara menggunakan vaksin, cara menyuntiknya, karena itu juga berbeda-beda. Ada yang nyuntiknya itu, pemberiannya itu bisa diteteskan lewat mulut, ada yang diberikan dengan disuntik. Nah, suntiknya juga macam-macam. Ada yang nyuntiknya itu hanya di kulit saja atau sampai di dalam, itu bisa. Makanya harus sudah mendapatkan pelatihan ya. Dan tentu itu tadi dari atas petunjuk lah dari dokter ataupun dari yang tenaga ahli yang sudah diberikan kewenangan untuk memberikan vaksin. Itu. Baik, nah kemudian untuk orang-orang yang memiliki kondisi tertentu, misalnya mohon maaf yang sudah dengan keadaan HIV/AIDS ataupun sebagainya, itu apakah perlu juga diberikan vaksin, dokter? Iya, nah ini kalau untuk kondisi-kondisi tertentu ya, semacam orang-orang yang mengalami jadi daya tahan atau imunitasnya turun ya, semacam seperti orang-orang dengan HIV, orang-orang dengan penyakit autoimun ya, kayak SLE dan sebagainya, itu ini juga ada pemilihan vaksinnya ya. Jadi tidak serta-merta semua bisa diberikan. Pada orang-orang dengan daya tahan tubuh atau sudah daya tahan tubuhnya itu tidak seperti orang normal gitu ya. Itu yang diberikan adalah tentu yang jenis-jenis biasanya vaksin yang berasal dari
virus atau berasal dari bakteri atau dari kuman yang dimatikan. Ya, kenapa? Karena orang ini daya tahan tubuhnya sudah rendah nih. Ketika nanti diberikan vaksin yang istilahnya vaksin hidup itu ya, nah karena daya tahan tubuhnya sudah rendah, padahal kalau yang diberikan yang dengan vaksin yang hidup ini nanti dia tentu akan nggak bagus ini, karena bisa malah sakit ini, karena daya tahan tubuhnya nggak bagus ya. Jadi ada pemilihan tertentu untuk orang-orang tertentu. Nah, baik dokter, berarti kan untuk vaksin sendiri ini kan untuk meningkatkan imunitas tubuh begitu ya. Berarti kepada orang-orang yang mungkin sudah terkena begitu, vaksinnya akan berbeda dokter? Ataukah bisa sama saja tapi kadarnya yang berbeda? Ya. Jadi vaksin itu cara pemberiannya ada yang sekali saja cukup, ada yang perlu booster. Booster itu beberapa kali harus diberikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih kuat, lebih tinggi, lebih besar. Misalnya ya, kalau diberikan satu kali vaksin itu, atau seperti hepatitis lah, hepatitis B ya, vaksin hepatitis B itu kan diberikan tidak hanya sekali, tapi dia berulang kali. Yang sekali ini namanya pemberian yang utama, ya. Kemudian yang selanjutnya nanti namanya booster. Booster itu untuk menguatkan. Karena apa? Ketika baru diberikan sekali, ya, maka daya tahan tubuh atau kekuatan atau imunitas tubuh itu belum full sepenuhnya, belum. Kalau misalnya dengan 100% ukurannya itu belum sampai 100% gitu, atau 90 sekian persen itu belum. Nah, baru sekian persen, baru mungkin berapa sedikit persen gitu lah ya. Nah, kemudian perlu diberikan lagi. Nah, nanti ketika diberikan lagi, maka nanti daya tahan tubuh ini akan meningkat lagi. Kemudian perlu lagi sekali lagi diberikan boost gitu ya, namanya booster selanjutnya itu meningkat lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, artinya ada vaksin-vaksin tertentu yang pemberiannya tidak hanya sekali, tapi memerlukan beberapa kali sebagai booster, sebagai penguat untuk mendapatkan daya tahan tubuh mendekati 100% tadi itu. Nah, baik dokter, untuk intensitas sendiri begitu ya dokter, apakah paling banyak nih berapa kali booster dokter untuk vaksin? Baik, ada waktu-waktu tertentu Mbak ya, untuk ada sekian bulan, sekian tahun untuk diberikan kembali vaksin itu ya. Jadi kayak jadi ada yang 1 bulan kemudian diberikan lagi, ada yang 3 bulan lagi diberikan boosternya, seperti itu. Jadi ada mengikuti aturannya, tapi waktu-waktu tertentu lah ya. Jadi seperti itu. Baik, nah dokter, kemudian apakah vaksin juga efektif diberikan kepada lansia dokter? Oh ya, tadi seperti yang kita katakan awal, pada orang-orang lansia, geriatri, simbah-simbah itu karena daya tahan tubuhnya memang sudah turun, tidak seperti anak muda ya, yang kuat ya itu ya. Dan kecenderungannya yang mengenai adalah pneumonia, ya. Pneumonia itu peradangan pada paru-paru. Itu kan kalau simbah-simbah sering nih sakit sesak, sakit ya, karena adanya atau misalnya kena pneumonia. Nah, yang disarankan untuk para lansia itu adalah yaitu tadi vaksin pneumonia, ya. Sehingga harapannya dia lebih kuat kalau ada kuman yang menyebabkan pneumonia atau peradangan di paru-paru manusia. Baik, nah dokter, kemudian ketika misalnya saya akan menjalankan vaksin, haruskah saya misalnya seperti mau operasi gitu ya, puasa satu hari gitu ya, atau harus olahraga dulu, ataukah harus keadaannya seperti apa ketika saya akan melakukan vaksin dokter? Ya. Jadi tidak ada hal khusus kok Mbak yang mau dipersiapkan untuk vaksin itu, tapi harus ya istilahnya sehat lah ya. Sehat itu tidak sedang demam tinggi gitu ya. Karena apa? Karena nanti misalnya sedang demam tinggi terus ini tetap misalkan tidak mengatakan kalau kemarin saya demam tinggi kemudian divaksin gitu ya. Jadi, nah itu nanti kalau misalnya kemudian demam berikutnya itu nggak tahu apakah ini karena sakitnya kemarin atau kejadian ikutan dari vaksin ini, sehingga itu tadi dalam secara umum kondisi sehat, tidak sedang demam tinggi gitu ya, tidak sedang sakit serius ya, karena memang daya tahan tubuhnya sedang turun, maka
secara umum ya sehat. Tetapi apakah ada misalnya saya harus olahraga dulu? Tidak ya. Tapi secara umum kondisi sehat, stabil gitu ya. Itu harus puasa dulu tidak? Oh, tidak, baik. Nah, dokter, kemudian apakah misalnya saya gitu ya ingin melakukan vaksin begitu ya, apakah harus yang ingin berpergian, dokter? Apakah jika saya tidak kemana-mana, tidak melakukan apa-apa tuh sepertinya tidak disarankan gitu, tidak perlu begitu? Oh, ya. Itu tadi kalau mau bepergian maka pemilihan bepergiannya pun khusus ya. Artinya kalau misalnya kita di Jogja mau bepergian ke Surabaya gitu ya, ya tidak ada vaksin khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dari Indonesia mau bepergian ke Timur Tengah atau ke luar negeri yang seperti apa di Jepang dan sebagainya, ya kita perlu vaksin tertentu itu tadi yang di situ di lokal negara itu sering terjadi penyakit atau terjangkit penyakit itu tadi ya. Nah, kalau tidak bepergian apakah kemudian tidak vaksin? Nah, kalau tidak bepergian cukup di sini ya, tergantung mau banyak pilihan sebenarnya vaksinnya juga ya. Vaksin yang bukan untuk bepergian tentunya ya. Jadi misalnya kalau pada ibu-ibu ya, itu kan ada vaksin HPV ya. Jadi untuk mengurangi resiko kanker serviks seperti itu ya, bisa saja meskipun itu nggak bepergian ya bisa diberikan vaksin tersebut. Berarti kembali vaksin kepada kebutuhan begitu ya, dokter? Betul ya, tergantung dari kebutuhan ya. Baik, tapi dokter, adakah vaksin yang wajib gitu ya untuk kita ataupun di usia berapapun gitu, untuk paling tidak ada 1, 2, 3 vaksin yang harus kita lulus vaksin tersebut begitu, dokter? Ya, ada, karena kalau dari program imunisasi dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kan sejak dari kecil ya, mulai dari kita lahir gitu ya, sudah diberikan vaksin hepatitis B, kemudian vaksin TBC kayak gitu ya. Jadi mulai dari usia 1 bulan atau 0 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan itu kan ada vaksin dasarnya namanya, dan itu wajib diberikan ya. Jadi ada. Kalau setelah itu ya sebenarnya ini aja ya, bukan wajib, bukan dasar ya. Jadi dia pilihan ya, tergantung itu tadi, tergantung dari kebutuhan, mau bepergian luar daerah, ada kebutuhan khusus dan sebagainya seperti itu. Nah, dokter, kemudian apakah ada vaksin yang tidak cocok gitu ya untuk diberikan kepada orang tertentu, atau memang ada yang seperti dokter sampaikan tadi bahwa untuk orang-orang dengan kondisi tertentu memang tidak disarankan untuk divaksin begitu ya, dokter? Betul. Itu terkait dengan pemilihan sebenarnya ya. Pemilihan jenis vaksinnya berdasarkan karakteristik atau karakteristik dari orang yang mau divaksin ini tadi. Kalau dia punya kelainan imunitas, daya tahan tubuh, atau misalnya sakit autoimun, sakit infeksi HIV, tentu vaksin-vaksin tertentu tidak boleh diberikan ya. Seperti yang vaksin yang dibuatnya dengan kuman atau bakteri yang dilemahkan saja. Jadi pilihannya adalah kuman atau bakteri atau virus yang dimatikan itu tadi. Jadi melihat background dari si yang mau diberikan vaksin juga ya. Meskipun dia mau bepergian kemana, tapi tetap harus melihat backgroundnya. Gitu. Baik, dokter, kemudian mungkin beberapa masih banyak yang ragu begitu ya kan, ada juga ibu-ibu yang tidak menginginkan anaknya imunisasi begitu kan. Nah, dokter, sebetulnya apa tips yang bisa diberikan gitu ya ketika kita hendak meyakinkan diri untuk ini tidak bermasalah nih, vaksin yang ini memang perlu dilakukan, itu di mana kita bisa mendapatkan informasi, atau bagaimana supaya kita bisa yakin bahwa itu merupakan vaksin yang tepat, dokter? Ya. Jadi memang pada dasarnya karena sebenarnya kalau menolak itu karena belum tahu saja sih sebenarnya menurut saya. Jadi memang harus kita berikan edukasi secara pelan-pelan, bertahap gitu ya, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menolak ini ya. Karena kalau tidak kita berikan edukasi, hanya misalnya kita paksa itu ya tentu nggak bisa ya. Dengan pemberian edukasi justru malah mereka nanti ketika sudah sadar, tahu pentingnya manfaat dari diberikan vaksin, tentu saya rasa insya Allah mereka akan bisa menerima. Dan terkait juga barangkali dengan ini tadi yang sebenarnya besar ya menurut saya itu tadi kepercayaan masyarakat. Nah, kita yakinkan kalau memang jadi dan vaksin ini adalah halal, sudah bisa diperbolehkan seperti itu ya, insya Allah mereka sebenarnya akan lebih mudah untuk menerima. Jadi intinya itu adalah edukasi, pemberian informasi secara benar, mudah dicerna, mudah diterima oleh masyarakat itu tadi. Ya tentu berdasarkan pada kepercayaan masyarakat itu tadi ya, untuk agamanya,
lokal wisdom, kebudayaannya juga ya. Baik. Nah dokter, kita sudah sampai di penghujung acara gitu ya. Kalau boleh disimpulkan dokter, atau mungkin dokter bisa memberikan closing statement terkait vaksin dan juga kebermanfaatannya, supaya mungkin yang di rumah lebih yakin lagi gitu ya untuk melakukan vaksin sesuai dengan kebutuhan, ataupun memang ketika harus divaksin mau menjalankannya dokter. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, jadi fungsi utama dari vaksin ini adalah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga ketika ada penyakit yang menyerang atau ketika ada seperti pandemi seperti ini ya, itu kalau daya tahan tubuh kita itu baik, kita sudah diberikan vaksin, maka fatalitas atau terjadinya kesakitan yang berat itu akan terhindari, dan kejadian-kejadian yang lain itu juga akan, atau penyakit-penyakit yang lain itu juga akan terhindari. Sehingga pentingnya di sini untuk dilakukan pemberian vaksin. Jadi dengan mengikuti program dari pemerintah, kemudian pendapat atau penelitian dan berdasarkan ya pemilihan dengan pertimbangan budaya gitu ya, itu saya rasa kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara kita yang belum meyakini tentang kemanfaatan vaksin, saya rasa perlu bisa mencari sebanyak-banyak informasi, sehingga sebenarnya manfaatnya itu sangat banyak untuk vaksin ini. Selain yang diberikan vaksin ya, untuk yang diberikan vaksin dia juga akan memberikan manfaat untuk sekelilingnya, itu tadi herd immunity atau yang lain itu juga akan ikut terkena imbasnya untuk bisa terselamatkan atau terhindar dari penyakit ini tadi. Baik, Dr. Zain, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Terima kasih juga Anda sudah menyimak Healthy Corner dari awal tadi sampai akhir. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Alfreda Fathia, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.